Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Biasi Diki. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang beranggota Mega Yulestari, Muhammad Burhanuddin, dan Muhammad Taqwa Waspada. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan pengembangan metodologi dakwah bagi generasi milenial. Teknologi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada saat ini, di mana ruang-ruang terbatas menjadi bisa terbukakan oleh adanya internet. Hal ini berselaras dengan apa yang telah dikatakan ramalan Herbert Marshall. Dalam bukunya disebutkan bahwa meramalkan bahwa fenomena saling ketergantungan secara tektonik yang belum terjadi sebelumnya akan menciptakan dunia dalam imajinasi global village. Nah, digitalisasi dakwah memberikan tantangan bagi para dai. Para dai dituntut untuk mampu menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah. Media digital menawarkan kemudahan dan jangkauan yang luas untuk mentransmisikan pesan-pesan dakwah. Dakwah merupakan proses penyampaian nilai-nilai agama melalui ucapan dan perbuatan. Dakwah bertujuan agar nilai dalam ajaran Islam dapat diamalkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perlu dikembangkannya sistem dakwah yang menggunakan dan memilih teknologi yang informasi yang efektif dan efisien, serta bersih sesuai dengan kudrat manusia. Zaman yang sudah berubah ini menuntut para dai mencarikan solusi dalam memberikan problem yang mana masalah yang dihadapi. Para dai dituntut dapat menerjemahkan pesan Islam sesuai dengan manajemen dakwah modern, efektif dan efisien. Jangkauannya dan mudah dimengerti serta tidak disalahgunakan. Nah, apa yang dimaksud dengan media? Di sini media merupakan perkembangan dari ilmu dan teknologi sebagai bentuk penguasaan manusia terhadap pemberdayaan akal. Media sangat penting dan memiliki urgensi bagi dakwah, terutama media massa yang dapat menjangkau khalayak dengan cepat. Nah, strategi dakwah masa depan perlu merumuskan dalam beberapa hal. Di antaranya yang pertama, mendasarkan proses dakwah pada pemihakan terhadap kepentingan masyarakat. Itu berarti penolakan terhadap segala bentuk dakwah demi kepentingan lain. Yang kedua itu mengintensifkan dialog dan keterlibatan masyarakat guna membangun kesadaran kritis dalam memperbaiki keadaan. Yang ketiga itu ada memfasilitasi masyarakat agar mampu memecahkan masalah sendiri serta melakukan transformasi sosial yang mereka hendaki. Jadi bukan sekedar mengurangi masalah masyarakat supaya dipecahkan orang lain. Dan yang terakhir itu menjadikan dakwah sebagai media pendidikan dan pengembangan potensi masyarakat. Sehingga dengan demikian masyarakat akan terbebas dari kejahilan dan kedoifan. Nah, yang tanya dakwah di era digital pada saat ini, dakwah tidak hanya dilakukan dengan menggunakan media konvensional saja, melainkan juga dapat dilakukan dengan media seperti media sosial. Oleh karena itu media sosial seperti media sosial Facebook, Instagram, Line, banyak sekali sekarang media. Bahkan sekarang yang terbaru itu ada media sosial TikTok. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan dari media sosial sebagai media dakwah merupakan hal penting bagi para dai. Di samping mengikuti perkembangan zaman, juga untuk mengoptimalkan dakwah itu sendiri. Peluang dakwah generasi milenial di era digital, yaitu Universitas Islam Syekh Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa muslim milenial menganggap dakwah atau kajian di masjid tidak relevan dengan persoalan mereka. Dakwah di masjid dianggap tidak menarik oleh umat milenial masa sekarang karena cenderung konvensional, topik yang diangkat dan cara membahasnya membosankan dan tidak menyentuh kebutuhan milenial. Kini makin banyak muslim milenial menyukai kajian agama online karena tema ceramah yang diangkat tidak terlalu berat dan mudah dipahami oleh
oleh milenial saat ini, serta konstekstual untuk memahami dahaga dan semangat kaum muda. Nah, untuk tantangan dakwah di era milenial ini, Ajaharul Husani mengungkapkan bahwa tantangan dakwah kepada generasi milenial adalah tentang bagaimana menumbuhkan rasa cinta akan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang memiliki sanad yang jelas dari ulama kredibel. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan ingin menambahkan, silakan diisi di bawah kolom komentar ya. Kita akan diskusi di bawah komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.